Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Hasani, Bapak Ustadz Rahlis, Bapak Saad Muhdi, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Zoom Al Hasani pada pagi hari ini. Puji syukur kembali sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita telah bisa berkumpul kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai, Zoom Al Hasani. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana biasanya pada pagi hari yang cerah ini kita dikunjungi oleh tamu kita, yaitu tamu dari pondok pesantren, ya, Ustaz. Yang insya Allah pada pagi hari ini akan membacakan surat Yasin ayat 60 sampai 67. Baiklah, untuk memulai acara kita, marilah sama-sama kita ucapkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, kegiatan kita selalu terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, tahap yang kedua nanti pembahasan ayat suci Al-Quran dari segi gramatikalnya, dan tahap yang ketiga nanti ada forum tanya jawab atau diskusi baik mengenai gramatikal Al-Quran maupun mengenai konten dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, untuk yang pertama kepada Mas Rizky dipersilakan untuk membacakan surat Yasin ayat 60 sampai 67. Silakan Mas Rizky. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun اليوم نختم على أفواههم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Itu namanya zuhud. Walau nasya laqamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun.
walau nasya'u lamasya walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yahun. Sadaqallah. Allahul azim. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Mas Rizky. Semoga saja dengan pembacaan ayat suci ini, baik Mas Rizky maupun kita yang mendengarkan, yang menyimaknya, sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Katanya sebentar Pak Helmi, Ya, itu Al-Quran Braille ya Mas Rizky ya. iya. Iya, Pak. Bisa dilihatin sedikit, diangkat ke layar bentuknya. Al-Quran Braille itu seperti apa ya? Ini nih, Pak. Nah, coba lihat yang ke layar. Zoom. Hurufnya timbul ya? Hah? Hurufnya timbul. Bentuknya rumusan titik-titik. Oh, dia bukan huruf hijaiyah ya? Ya, Bukan hijaiyah ya? huruf hijaiyah cuman bukan versinya langsung pakai kode gitu. Oh, Nggak kode. langsung huruf hijaiyah langsung. Bukan ya? Bukan. Ini kodenya. Kode-kodenya. Oh, kayak apa? Seperti apa? Titik atau garis atau apa bentuknya? Ya, titik. Jadi kayak semacam alif itu titik bertitik, titiknya cuma satu, titik satu. Alif itu. Terus ba? Kalau ba 1 2 titiknya. Kalau seperti itu ya, titik garis ya gitu ya. Nah, Kayak urusan Casteno itu, apa namanya? Kayak Morse ya. nah, kalau ta 2 3 4 5 ada kode-kodenya. Jadi bentuk kode itu udah apa namanya? Kode itu apa namanya? Udah masuk ke dalam huruf. Kalau misalkan huruf ini kodenya ini gitu. Jadi berbentuk kode-kode gitu. Itu dipelajari ya Mas Rizky ya? Dipelajari ya? Dipelajari. Ada yang ngajarnya ya? Ada. Alhamdulillah. Terus Ustaz, harkat-harkatnya seperti apa Ustaz? Silakan tanya Pak Rabdi, silakan tanya. Jadi mungkin Ustaz apa namanya Mas Rizky, Ya. apa namanya baca harkatnya, kemudian apa namanya hukum-hukumnya Oh tadi ya, segala harkatnya macam. gimana tuh? Bagaimana? Tajwidnya. Bagaimana Semacam caranya? hukum tajwid, begitupun hukum tajwidnya dan harakatnya pun berbentuk kode. Gitu. Di semua. Kayak semacam mad tabi'i kan, kalau di dalam Quran awas itu alif, kemudian fathah, kemudian alif sukun kan ya, kalau di Quran awas itu. Tapi kalau di Braille itu langsung mad tabi'i itu nggak pakai fathah dulu, langsung alif aja gitu, titik satu gitu. Jadi misalkan kayak ma gitu kan, ma, mim langsung alif, yang fathah alif sukun dan gitu. Jadi di Braille itu mim langsung alif gitu. Jadi biar memudahkan seperti itu. Terus apa namanya kecepatan tangan dengan pikiran itu seperti apa, kan tangan yang membaca itu? Nah, jadi harus dibiasakan tangan kita itu. Ibarat kita mau menghafalkan jalan, menghafalkan tempat, harus dibiasakan kan gitu. Jadi lama-kelamaan walaupun tanpa kita bisa lihat, kita udah bisa menggambarkan kayak gimana gitu. Begitupun tangan kita semakin sering dikenalkan sama huruf itu, semakin kena peka gitu tangan kita itu. Jadi nggak usah harus dihitung dulu titik-titiknya, diraba sekilas aja itu udah tahu gitu, udah kenal. Seperti kita seperti ibu kita mengenal anaknya gitu, udah kenal, benar-benar kenal gitu. Nah, seperti terus itu. apa namanya setiap jari tangan itu apa sama ininya fungsinya, atau mungkin jari tertentu yang bisa tuh membaca? Yang paling dominan itu jari telunjuk. Jari telunjuk paling dominan itu. Cuman mungkin ada juga yang pakai jari-jari yang lain, tergantung kepekaan tangannya itu sendiri. Berarti ini yang bermain apa namanya rasa tangan dengan Rasa, pikiran ya. Rasa, kemudian udah tergambar huruf-huruf itu udah kena.
Luar biasa Ustaz. Kita nggak bisa bayangkan. Nah. Oke Ustaz Rizal. Oke. Ada lagi yang Gini. mau tanya, silakan dulu deh. Gini kok. Ada yang mau tanya kepada Mas Rizky tentang bagaimana beliau memahami Pagi sih Al-Quran. sinamang Silakan. Saya ada di sini. Ada yang bertanya yang lain, silakan. Bu Ella mau tanya ke Mas Rizky, Bu Ella. Silakan Bu Ella. Saya hanya takjub saja, Masya Allah. Karena Iya, saya pernah juga subhanallah. mendengar katanya betul ada orang bersyukur dikasih tidak ada penglihatan katanya begitu ya Mas Rizky. Alhamdulillah. Ya. Gimana Mas Rizky itu Bu Ella? Bersyukur ya. Harus tetap semangat, jangan jadi alasan kita sakit, Oh, alasan kita untuk subhanallah. mendekatkan kita kepada Allah, salah satunya dengan Al-Quran. Pasti Ya. ada jalan yang Allah berikan kalau kita ada kemauan. Ya. Iya. Mas Ya. Rizky, itu berapa lama itu dari awal sampai bisa membaca seperti Mas Rizky sekarang ini? Berapa lama itu prosesnya? Jujur, saya juga belum lancar, cuman mengenal ini tuh udah hampir 1 tahun lebih lah gitu. Kalau untuk bisa langsung tahu gitu rumusan-rumusannya semuanya secara merata itu kurang lebih 1 tahun. Itu juga 1 tahun itu bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Kalau bagi orang yang benar-benar ingin mempelajarinya, tapi kalau misalkan kitanya malas-malasan, nggak sungguh-sungguh, itu tahapannya pasti lama prosesnya gitu. Mungkin Mas Rizky, Nah, dari pengalaman ya Mas Rizky di sana hampir 1 tahun lebih lah ya. Apakah sebagian besar dari teman-teman yang ikut di situ semangatnya sama atau mungkin banyak yang tidak bersemangat? Seperti apa Mas Rizky? tergantung motivasi kita, tujuan kita, kecondongan kita itu dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa gitu. Kalau saya sendiri kan motivasinya dari pertama belum bisa baca Quran Braille ini, sering dengar orang-orang di masjid kalau bulan Ramadan ya menggaungkan Al-Quran, membaca Al-Quran di mana-mana terdengar Al-Quran gitu. Rasa hati itu iri untuk pengen bisa seperti mereka membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan gitu. Nah itu di dalam hati itu kayak gimana, pengen bisa belajar Al-Quran kayak mana gitu. Sedangkan keterbatasan kemampuan juga yang tidak memungkinkan untuk seperti mereka gitu. Nah, alhamdulillah ada kemudahan dari Allah, ada pembelajaran Quran Braille. Nah, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya motivasi saya sendiri, tujuan membaca Al-Quran, pengen bisa baca Al-Quran, kemudian setelah itu dihafal, udah dihafal, semuanya hafal 30 juz, dibaca, jangan pernah dibaca juga gitu. Nah, untuk melestarikan kita, untuk benar-benar tangan kita itu untuk benar-benar selalu bisa paham terhadap huruf-huruf Braille itu sendiri gitu. Jangan sampai dihafal, kita menghafal, asik menghafal, lupa terhadap membaca gitu, membaca pakai tangan. Jadi biar tangan kita pun nggak lupa, hafalan pun kita nggak lupa, kedua-duanya pengen dikesinambungkan gitu. Nah, akhir tujuan dari semua itu pengen jadi hafiz Al-Quran yang dimana kata Rasulullah SAW di hari kiamat nanti orang-orang penghafal Al-Quran akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kasih mahkota kepada kedua orang tuanya. Itulah Amin ya Allah. tujuan cita-cita tertinggi, ingin ngasih mahkota kepada kedua orang tua. Yang dimana mungkin kalau di dunia kasih kebahagiaan pun hanya semu ya, sementara kita akan kenal gitu, dan itu pun kebahagiaannya cuma sementara gitu. Nah, yang pengen ngasih kebahagiaan yang paling hakiki, kebahagiaan yang benar selama-lamanya itu tadi tujuannya menghafal. Karena itu motivasi saya sendiri ya, itu tergantung teman-teman itu sendiri, motivasi mereka beda-beda gitu, nggak sama kayak Eki sendiri gitu. Jadi nah disitulah tahap kesuksesan kita, bisa menghafal itu, bisa membaca Quran Braille itu gitu. Tergantung motivasinya gitu, seperti itu. Baik, Prabes. Oke, makasih Ustaz. Kita berikan kesempatan satu lagi, ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru datang. Mas Rizky adalah seorang tunanetra, bapak ibu sekalian yang sudah belajar Quran dengan huruf Braille dan sekarang sudah menghafal Quran juga. Nah, kita kan tinggal bertanya ke kita. Kita ini matanya lengkap, pendengaran lengkap. Kalau masih juga kita nggak tertarik dengan Quran, itu kan kebangetan ya.
Silakan satu dua yang mau tanya ke Mas Rizky, Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan ke Mas Rizky. Silakan. Bu Nel, kita kasih kesempatan Bu Nel, silakan Ya. Mas Rizky. Ya, Ananda Rizky sekarang sekolah ya? Kelas berapa? Mondok, kemudian nggak sekolah, Bu. Oh, belajar Tapi sendiri? Di sini ada sekolah paket. Oh, sekolah paket. Sekolah paket ada. Itu tingkatan apa sekarang gitu? Umurnya berapa? Paket B. Oh, paket B. Berarti tingkat SMP ya? SMP. SMP ya? Ya, mungkin mudah-mudahan Nak Rizky selalu sehat ya. Amin. Motivasinya selalu kuat ya. Amin. Sehingga Ada 22 orang di situ Mbak Nel, 22 Ya. orang ya. 22 orang lagi di situ ada. Oh, sama teman-temannya ya. Ya. Semoga Mas Riki dan teman-temannya selalu sehat, selalu diberi Amin. kemudahan dan kecerdasan oleh Allah ya untuk menghafal Al-Qur'an. Karena di samping menghafal Al-Qur'an juga membaca ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ya dengan huruf braille ya. 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 Jadi nanti mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dicita-citakan ya, yang diinginkan. Amin. Ya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi pesan nanya Pak Rizky-nya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang, beliau ini kan ada kekurangan, tapi ada kelebihan. Kelebihannya di tangan dan di pendengaran. Ya, dia mendengar dan bicara. Hati Nah, juga. dia sudah bisa hati anunya. Jadi dia lebih cepat gitu. Beliau membaca itu hampir hafal gitu. Saya membaca Al-Baqarah itu hampir 3 tahun sampai sekarang belum hafal-hafal gitu. Cuma saya berpikir bukan hafalnya yang saya tujukan. Prosesnya itu yang paling penting. Kita berada pada proses itu. Pada proses yang kita lakukan itu. Bukan hafalnya. Kalau hafalnya sudah ikuti, alhamdulillah. Kalau prosesnya kita ikuti terus, tanpa stop, berarti kita berada dalam keadaan istiqomah. Nah, ini mereka yang ada slip dikatakan tadi itu, sudah hafal di Braille itu tidak cukup hafal saja, harus dilatih juga tangan itu. Itulah proses dia menghafal. Dia latih tangan, kemudian tangannya dengan sejalan, sinkron. Maka Allah memberikan kelebihan kepada mereka itu. Cuma kekurangan itu dia melihat kekurangan itu dia mensyukuri karena jelas dia tidak melihat barang maksiat gitu. Itu kelebihannya. Itu pula kalau kita ini begitu keluar dari rumah pasti melihat sesuatu yang maksiat. Macam-macam yang kita maka kita diminta untuk istighfar. Itu komentar saya begitu. Itu yang sebab begitu kita keluar ada usaha gitu, atau kita lihat bawa mobil, di belakang mobil ada mobil truk, ada gambar yang tidak enak gitu kan, gambar perempuan yang telanjang segala macam, itu kan kita sudah melihat itu. Nah, tapi mereka tidak melihat itu. Kalau itu kelebihan Pak Saad. Kalau itu kelebihan Pak Saad, kalau beliau itu keuntungannya. Tapi kan kita jadi harus waspada betul. Tergantung dengan kita Pak Yusuf. Apa mau nikmati itu atau ini kan? Kalau menikmati itu tambah berdosa lah kita. Kalau mereka untung nggak bisa lihat. Itulah yang diberikan kepada mereka. Semua yang diberikan Allah itu baik untuk kita masing-masing. Kan sudah ada takarannya. Ada takarannya gitu kan. Kita takarnya begini, beliau takarnya begitu. Nah, kita nikmati aja itu, syukuri. Nah, itu yang kita anukan. Nah, cuma itu yang paling penting dia pesan itu slip itu semuanya itu dilakukanlah secara istiqomah. Membaca terus, tangannya terus menggosok huruf Braille itu, jadi otaknya selalu terlatih. Nah, berarti ada saraf tangan yang dihubungkan dengan otak, dengan pendengaran dan semacamnya, dengan suara dia menjadi satu. Nah, itu kelebihan orang yang punya sensitivitas yang sangat tinggi bagi kekurangan itu. Kalau kita kan kita nampak ada sesuatu yang kita kurang. Kita yang kurang. Itulah kekayaan Allah yang dimiliki kita bersama. Itu yang saya lihat dari pesan beliau tadi itu yang kita tangkap gitu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Oke. Saya cukup ya, Mi ya.
Termasuk Ya, oke, Pak Ustadz. tematik lagi ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Syukron Mas Rizky ya telah bergabung bersama kami. Beliau adalah seorang tunanetra bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Beliau adalah tunanetra yang belajar Quran pakai huruf Braille dan sekarang juga sedang menghafal Quran. Oke, sekian.